Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Azrul Mardon, NIM 1021900029, program studi Hukum Pidana Islam, kelas HPI 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan ataupun alat bukti. Korban yang mendengar, melihat ini atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu terdapat dalam butir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 27 menemukan segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan orang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum. Dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terjadinya rasa keadilan. Terus masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya organ yang sesungguhnya. Umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Kejahatan dapat terjadi karena ada pihak-pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan tindak pidana pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yaitu adalah lembaga yang bertugas untuk berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang PSK yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat banyak kekurangan lainnya. Undang-undang dalam proses pembahasan yang sangat pendek di DPR sekitar 5 tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntunan masyarakat. Terus yang kedua yaitu pengertian perlindungan hukum. Menurut Sujipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut CST Council, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philippus M. Hudson berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal bagi negara hukum pada dasarnya. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Yakni perlindungan hukum preventif yang ada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar. Artinya, bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Walaupun telah ada alat bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan terdapat kedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapapun, termasuk negara. Hukum acara pidana di Indonesia mengenai asas praduga tidak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan yang nasibnya tidak tergantung adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari pelaku sewenang-wenang dan tidak wajar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai saksi dan korban. Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana, maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya, dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan. Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksud di sini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung, di antaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan, baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya. Sedangkan adanya saksi yang
melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana. Bukti tersebut di atas sangat membantu dalam usaha menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu dari alat bukti yang diperlukan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terasa sulit bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Apabila suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan masyarakat, berarti apa yang terjadi tujuan dari adanya hukum tindak pidana mencapai, ini menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan lebih khususnya lagi, tujuan dari hukum acara pidana pun tidak akan mencapai suatu kebenaran material atau kebenaran sejati yang sebenar-benarnya, yang pada hakikatnya akan mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak di dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat dan saksi di antaranya. Yang pertama yaitu orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana. Terus yang kedua yaitu orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Terus yang ketiga, orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Jadi pengertian di atas, maka kita mendapat suatu kejelasan bahwa saksi di dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa suatu keberhasilan dari suatu proses peradilan pidana sangat bergantung daripada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses persidangan, terutama alat bukti yang berkenaan dengan saksi. Terus selanjutnya yaitu pengertian konvensi. Konvensi dapat dipahami sebagai suatu perjanjian di antara negara-negara untuk bertindak dengan cara tertentu. Kita melihat arena internasional, yaitu konvensi dalam internasional dan di luar internasional. Dapat diberikan dari PBB. Ketika Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi tertentu, negara-negara yang meratifikasi perjanjian harus bertindak oleh konvensi. Jika negara menentang konvensi PBB, memiliki hak yang jelas untuk mengambil tindak. Dan berikut contoh dari konvensi, yaitu konvensi hak-hak anak, terus konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua yaitu deklarasi. Deklarasi dapat dipahami sebagai sebuah dokumentasi di mana negara telah sepakat untuk bertindak dengan cara tertentu. Namun, selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat
dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan peraturan-peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Terus yang D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, hanya inilah dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.